Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Alai Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih karena Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama-Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa minta syukur kerana kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 14 Oktober 2021, yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih itu sangat besar. Kasih itulah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Apa yang kita perbuat sebenarnya, kita sudah berbuat dosa, kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ada lagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mempunyai intelektual yang tinggi. Tetapi apa gunanya itu kalau tidak mempunyai kasih? Tetapi kasih Allah itu sungguh besar. Dia tidak melihat itu. Dia kasihnya tidak bersyarat. Kasihnya tulus, ikhlas. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itulah yang disebut dengan kasih agape. Karena kasih itu ada 4. Kasih agape adalah kasih yang tulus, tidak bersyarat. Kasih filia itu adalah kasih ikatan persahabatan. Kasih storge adalah kasih ikatan persaudaraan, misalnya antara ayah dan anak. Kasih eros adalah kasih hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki. Mana yang dari 4 itu adalah yang lebih sering kasih agape? Dan itulah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, tidak berkesudahan kasih itu. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan selanjutnya, kalaupun kita bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi jika tidak ada kasih, itu disamakan seperti gong yang berkendang dan canang yang gemerencing. Dan kita mempunyai karunia bernubuat, mengetahui segala rahasia, seluruh pengetahuan, memiliki iman, bisa memindahkan gunung. Jika kita tidak ada mempunyai kasih, tidak ada berguna. Kita mempunyai iman, pengetahuan, maka dikatakan juga nubuatan akan berakhir. Nubuatan itu berakhir. Bahasa roh berhenti, pengetahuan lenyap. Kita mungkin mempunyai pengetahuan yang tinggi, intelektual yang tinggi, tetapi jika kita tidak mempunyai kasih, tidak ada gunanya. Itu nonsens, tidak benar. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kita mempunyai interaksi, hubungan sosial, ada komunitas, ada organisasi. Apalagi di negara kita Indonesia ini yang disebut kebinekaan, bineka tunggal ika, harus ditekankan kasih itu. Kasih, saling mengasihi walaupun berbeda-beda, berbeda suku, etnis, budaya. Bukan saling menjelekkan, bukan saling menghancurkan, bukan saling iri hati. Kalau kita menimbulkan iri hati, walaupun kita mempunyai intelektual, kita mempunyai bahasa roh, kita bernubuat, kita bisa mempunyai iman, bisa memindahkan, bisa berbuat, kita mempunyai tenaga, kita mempunyai segala-galanya. Tetapi jika tidak mempunyai kasih, itu sama sekali tidak dibenarkan. Dan jika kita mungkin agamais, kita mungkin bisa membaca firman Tuhan itu, kita tahu satu persatu, tetapi tidak ada kasih, itu nol. Kita tahu misalnya
tentang semuanya ilmu pengetahuan, tidak mempunyai kasih itu no. Yang tertinggi dari semuanya itu, karena dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Dalam Ratapan 3 ayat 22 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kasih Tuhan yang besar semuanya itu adalah kasih. Maka untuk itu Bapak Ibu, marilah kita menanamkan kasih dalam hidup kita, kasih agape. Janganlah kita saling iri hati, janganlah kita dengki hidup dalam hidup kita. Mari kita saling mengasihi, saling menerima. Walaupun kita mempunyai intelektual, walaupun kita mempunyai pengetahuan, berbahasa, bernubuat, kita kuat mungkin, kita mempunyai segala-galanya, kaya, tetapi harus kita tanamkan kasih, mengasihi orang lain. Itulah yang diajarkan, itulah titah Tuhan. Dan dalam 10 titah itu juga dikatakan, titah pertama sampai titah keempat, yaitu kasih kepada Allah. Bagaimana kita menghargai, menghormati, mengasihi Allah dengan melakukan perintahnya, percaya kepadanya. Sedangkan titah kelima sampai kita ke-10 adalah kasih terhadap sesama manusia. Inti dari titah itu adalah kasih. Semua terbesar adalah kasih. Dan kasih Allah terbesar, Dia rela mati di kayu salib menebus dosa kita. Marilah kita hargai itu, marilah kita lakukan, marilah kita hidup saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, yaitu menanamkan kasih. Karena kasih itu adalah yang paling besar, tak berkesudah. Buatkan kami Tuhan saling mengasihi. Di dalam nama-nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk syukur karena kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Horas.